Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Haditratal muhtaramin, para alim, para ulama, para pendengar setia Radio Al-Hikam dimanapun Anda berada, para pemirsa live streaming yang menyaksikan secara langsung di Facebook Radio Al-Hikam Sangatta, serta para hadirin yang telah datang meluangkan waktunya di studio Radio Al-Hikam ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, mudah-mudahan kehadiran kita semua ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang baik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini kita alhamdulillah berjumpa kembali untuk ngaji bareng, ngaji bersama, belajar bersama tentang apa yang terdapat dalam kitab Lubabul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum min ihsan ila yaumiddin. Wa khususan Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin bin Kamaluddin Suyuti. Ghafarallahu lahu wa lana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum wa bi 'ulumihi fid dharaini. Amin. Al-babu tsalis, atau bab yang ketiga, fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, menerangkan keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Di bab yang kedua minggu atau hari kemarin kita membahas tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Pada kesempatan hari ini kita membahas tentang keutamaan yang terdapat pada bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitanu kama yadzubur rasas 'alan nar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin, tak seorang pun seorang hamba atau tak seorang pun hamba yaqulu yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan, kecuali dzaba itu hancur, meleleh. Siapa yang hancur atau yang meleleh? Asyaitanu, syaitan, kama yadzubur rasas 'alan nar, sebagaimana melelehnya timah atas api. Artinya timah itu kalau dikenakan kepada api pasti akan meleleh. Seperti halnya syaitan. Ya, syaitan ketika kita ucapkan kalimat ini bismillahirrahmanirrahim, maka apa? Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi ini, insya Allah setan akan leleh, akan takut. Dia tidak mati, cuma meleleh kemudian kembali lagi, leleh kembali lagi, karena memang tidak akan pernah mati sampai hari kiamat kelak. Dan memang ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk apa? Untuk menggoda kita. Kuat enggak kita? Termasuk orang yang mana? Orang yang benar-benar telah memilih jalan Allah atau kena tipu daya setan, sehingga apa? Akan menjadi pengikut para setan. Nah, oleh karena itu ya, meskipun kita ucapkan ini setidaknya membuat mereka hancur untuk dalam waktu sementara. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala kiramal katibin ayaktubu fi diwanihi arba'ami'ati hasanatin. Nabi bersabda bahwasanya tak seorang pun hamba yang mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala kiramal katibin, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan malaikat para pencatat amal. Untuk apa? Untuk ayaktubu, mereka disuruh untuk menyuruh, Allah menyuruh para malaikat untuk mencatat fi diwanihi, di dalam lembar catatan malaikat pencatat amal itu, untuk mencatat apa? Arba'imi'ati hasanatin, untuk mencatat 400 kebaikan. Jadi ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah menyuruh malaikat pencatat amal untuk apa? Untuk mencatatkan pada catatan amal manusia, amal kita semua, ada apa? Ada 400 kebaikan. Jadi besar fadilahnya ketika apa? Ketika kita
mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ini di setiap waktu, di setiap kegiatan, kecuali hal-hal yang atau hal-hal yang menghinakan. Misalkan kita nyuri, misalkan mau apa, naudzubillah, kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya niat mencuri ini dan seterusnya, itu sudah barang tentu tidak sesuai tempatnya. Kita dianjurkan untuk membaca Bismillah ini di setiap kegiatan. Misalkan kita mau pakai baju, kemudian mau melepas, sisir, pergi ngaji, pergi kerja, datang ngaji, datang kerja, artinya dari setiap kegiatan apapun itu, makan, minum, selesai dan seterusnya. Kalau memang lupa, maka dianjurkan, ya disunnahkan untuk apa? Katakan sebelum makan kita dianjurkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lupa, kemudian di tengah-tengah makan kita ingat, maka apa? Bismillahi awalihi wa akhirihi. Kita tetap dianjurkan, disunahkan untuk membaca ketika kita berada di tengah-tengah, ketika pas membaca atau melakukan sesuatu. Ya, jadi ini ketika kita bisa mengamalkan ini, maka meskipun kecil, seakan-akan kecil bagi kita, namun jika kita mau mengamalkan apa yang terdapat atau fadilah yang terdapat dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim, ini sungguhlah besar, pahalanya besar. Jadi ketika kemarin-kemarin kita masih belum memulai setiap kegiatan kita, atau belum dijadikan Bismillah sebagai aurat kita, sebagai wirid bacaan kita setiap hari, maka setelah ini bisa jadi nanti kita amalkan bersama-sama. Entah itu berapa, entah itu 100, entah itu apa, yang jelas ini banyak fadilah atau banyak keutamaannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim la yabqa min dunubihi dzarratun. Maka ini Nabi mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim la yabqa, maka tidak ada sisa min dunubihi dari dosanya apa? Dzarratun. Dzarrah itu ada yang mengatakan biji sawi atau semut hitam kecil. Artinya dosanya itu tidak ada yang tersisa kecuali kecil-kecil. Jadi apa, sudah barang tentu ini apa, dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita sering merutinkan untuk apa? Untuk membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dalam kegiatan, dalam setiap waktu, maka kita dianjurkan untuk apa? Untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillahirrahmanirrahim fajawwada ta'dhiman lillah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, ay minas shaghair. Nabi bersabda bahwasanya barang siapa yang menulis basmalah bismillahirrahmanirrahim fajawwada, maka membaguskan, memperbaiki, ya kita baguskan, kita menulis bismillah. Biasanya kita tulis dalam kitab, kemudian biasanya kita tulis dalam buku, biasanya kita tulis dalam rumah, tidak masalah. Biasanya kita tulis di dalam ini loh, di atas apa? Papan tulis. Ketika kita sedang mengajar, ketika di tempat apapun itu, di papan tulis atau whiteboard atau apa katakan, maka biasanya sebelum kita memulai apapun kita menulis basmalah. Itu. Dan itu dibaguskan, artinya dibaguskan, dibuat secantik mungkin, seindah mungkin. Kalau orang yang ahli khot, maka sudah barang tentu bagus, elok, indah ya, karena memang sudah terbiasa memainkan jarinya, penanya menari-nari itu, khotnya itu, kuasnya itu, sehingga apa, ini jikalau seperti ini dia menulis basmalah kemudian dibaguskan, ta'ziman, untuk menghormati lillahi ta'ala, artinya untuk menghormati keagungan atau untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus, akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu dan dosa-dosa yang akan datang. Makanya biasanya santri itu di setiap kitabnya itu biasanya ada basmalah, ada sholawat, ada basmalah, itu di awal-awal permulaannya. Biasanya ketika kitab baru kemudian ditulislah nama atau basmalah atau sholawat Nabi. Biasanya juga tercantum kapan kita belinya, itu juga dapat memberikan sebuah memori bahwasanya ini dulu saya belinya pada tahun sekian ketika ngaji Ramadan misalnya. Artinya
dituliskan sebuah memori agar apa? Agar ingat ketika kita ingin membuka, ketika kita ingin mempelajari, maka ada yang diingat kapan kita mempelajari kitab yang telah dibeli. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim, jikalau seseorang itu sedang menulis atau akan menulis basmalah, maka falyamudda ar-rahman, maka panjangkanlah lafadz ar-rahmani. Jadi biasanya itu memang khotnya atau modelnya banyak ragamnya. Yang jelas seindah mungkin ini dianjurkan, Nabi mengatakan bahwasanya pada lafadz ar-rahmani, bismillahirrahmani, ini dipanjangkan. Artinya dibaguskan. Kadang kita bisminya ini panjang. Ya, entahlah, pokoknya yang jelas kita membuat tulisan bismillah ini seindah mungkin, secantik mungkin, atau seelok mungkin. Karena memang ini di pernyataannya atau sabda Nabi ini untuk memanjangkan ar-rahmani ini. Yang jelas ini adalah perintah untuk membaguskan atau untuk menulis secara indah, secara cantik atau secara indah. Kalau memang menulis dengan tinta, dengan kapur, dengan apa itu kok setiap hari dihapus atau cepat hilang atau apa, maka saat ini sudah canggih, sudah banyak tinta yang itu susah untuk dihapus. Misalkan spidol permanen itu sekarang sudah permanen, itu susah untuk dihilangkan. Ya bisa hilang, namun dalam jangka waktu yang panjang atau yang lama. Atau kalau juga bisa kita membuat cetakan kemudian dispet, dipilok, itu juga bisa. Artinya banyak cara, banyak ragam. Namun biasanya kalau orang-orang yang ahli khot itu ya tetap menggunakan tangannya masing-masing itu. Dan itu biasanya ketika ada lomba kaligrafi atau apa, subhanallah, luar biasa. Artinya ini bisa jadi kesempatan untuk apa? Ya kalau sudah barang tentu mereka sudah paham ya keutamaan ketika beliau itu menggunakan atau menulis khot yang terdapat dalam kerjaannya mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-sama bil kawakib. Bahwasanya Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghiasi langit bil kawabi, dengan planet, dengan tata surya. Bil kawakib ini ya isinya ya ada matahari, bulan, bintang, planet, artinya banyak. Artinya langit itu biar tidak polos. Jadi apa? Allah itu menghiasi, ada hiasan. Dihiasi dengan apa? Dengan bintang-bintang, dengan planet, dengan kemudian ada matahari, bulan, dan satelit, dan artinya tata surya atau alam semesta ini indah, langit itu indah karena memang Allah telah menghiasinya. Wa zayyanal malaikata bi Jibril, dan menghiasi para malaikat dengan apa? Dengan Nabi, ada dengan malaikat Jibril. Wa zayyanal jannah bil huri, dan menghiasi jannah bil hur. Bil hur itu bidadari yang belolok matanya katanya. Ya, biasanya kalau kita memaknai Jawa bil huril ain, itu biasanya bidadari yang matanya itu terbelalak-belalak. Bukan terbelalak lantas kemudian terlalu lebar menakutkan, enggak. Artinya memang indah. Ya, indah itu bidadari. Menghiasi jannah surga dengan bidadari. Wal kusuri, dan istana atau gedung. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghiasi surga dengan para bidadari, dan kemudian para istana dengan para istana atau gedung-gedung yang sangat luar biasa indahnya. Kalau misalkan kita saat ini gedung tertinggi itu di mana? Kira-kira Petronas masih ada yang lebih tinggi, di Dubai itu kayaknya ada yang lebih tinggi lagi itu. Namun keindahan, ketinggian bangunan-bangunan, gedung-gedung yang ada di dunia ini sudah barang tentu tidak akan pernah bisa mengalahkan, tidak akan pernah bisa menyaingi dengan keindahan, dengan kebagusan, dengan hal-hal yang luar biasa yang ada di dalam surga. Karena memang ini hanya sekilas saja apa yang ada di dunia ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi jannah, menghiasi surga dengan para bidadari dan istana atau gedung. Wa zayyana al-anbiya, dan menghiasi para nabi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi menghiasi para nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyana al-ayyam bi yaumil jumu'ati,
dan menghiasi hari-hari itu dengan hari Jumat, wa zayyana layali bilailatul qadri, dan menghiasi malam-malam bilailatul qadri dengan malam Lailatul Qadar yang terdapat di bulan Ramadan, yang dikatakan satu malam ini lebih bagus, lebih utama, lebih afdol daripada seribu bulan. Bayangkan jikalau kita dapat beribadah pada malam hari ini bertepatan, kemudian kita menemukan menjumpai Lailatul Qadar ini, maka pahalanya sungguh luar biasa. Bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar ini? Bagaimana cara kita beribadah pas di malam Lailatul Qadar ini? Gampang. Apa triknya, rahasianya? Tidak ada rahasianya, semua sudah terbuka umum, semua sudah tahu. Jikalau ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita beribadah, maka dari awal puasa sampai akhir jangan ada yang kecolongan, jangan ada yang kosong. Artinya kita selalu beribadah, apapun itu bentuk ibadahnya. Kalau memang ingin hablum minallah, maka memperbanyak ibadah yang sifatnya itu hubungannya dengan Allah, maka silahkan banyak untuk menghadap atau untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin hablum minan nas, silahkan monggo. Yang jelas pada malam hari itu, ya, malam yang dikatakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini ada atau terdapat pada bulan suci Ramadan. Wa zayyana syuhur bi syahri Ramadan, dan menghiasi bulan-bulan yang ada banyak itu jumlahnya dengan bulan Ramadan. Artinya merupakan salah satu hiasan di antara beberapa bulan itu. Wa zayyanal masajid bil Ka'bah, wa zayyinal kutub bil Quran, dan menghiasi kitab-kitab dengan Al-Qur'an Al-Karim, wa zayyinal Quran bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini sebagai penghias apa? Dari penghias Al-Quran. Artinya karena memang ini sebagai hiasan, maka sudah barang tentu ini bernilai sangat indah, sangat cantik, sangat menakjubkan. Bagaimana mungkin sebuah hiasan itu tidak memiliki nilai estetika, katakan. Tidak mungkin, pasti memiliki nilai keindahan, karena memang namanya saja sudah hiasan. Pasti itu ada nilai-nilai seninya, pasti. Ya, makanya tadi disampaikan di awal, untuk membagusi atau untuk mempercantik atau untuk memperindah ketika kita menulis basmalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrar wa bari'a minal kufri wan nifaq. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu, maka namanya itu dicatat minal abrar, dari beberapa atau termasuk bagian dari orang yang baik, aisiddiqin. Wa bari'a minal kufri, dan lebaran, bebas dari kekufuran, wan nifaq, dan sifat munafik. Nah, ini fadilahnya juga besar. Jadi ketika kita mengucapkan basmalah ini, maka nama kita, ya, kita ini akan dicatatkan sebagai salah satu di antara orang-orang yang baik. Minal abrar ay as-siddiqin wa bari'a minal kufri wan nifaq, dan kita akan terbebas, kita akan berbebas, dijauhkan dari apa? Dari kekufuran, dari kekafiran, wan nifaq, dan sifat-sifat kemunafikan. Dan ini sudah barang tentu menjadi hal yang besar fadilahnya, yang besar keutamaannya bagi siapa saja, bagi siapa yang mengucapkan basmalah. Jadi bukan hanya saya saja, bukan hanya Anda saja, tapi semuanya ketika mendengar sabda dari Nabi sami'na wa ata'na, kita dapat mengamalkan. Kita tidak apa-apa mengamalkan satu hal saja dari sekian banyak hadis, maka ketika kita mampu mengamalkan setiap hari kita satu, maka itu nama-nama, ya, lama-lama juga akan tambah banyak, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi banyak, jadi bukit. Artinya apa? Artinya ya kita memang berawal dari sedikit tambahi terus, dan akhirnya apa? Kita terkumpul dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan jumlahnya itu akan menjadi banyak. Dan ketika kehidupan kita itu
diliputi kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang baik, maka insya Allah kita akan diakhirkan dalam keadaan yang seperti itu pula. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan, sering saya ucapkan bahwasanya kehidupan kita ini merupakan kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh setiap manusia, setiap insan atau setiap diri kita ini dalam setiap harinya. Jadi kalau misalkan setiap harinya kita selalu melakukan amal soleh, maka fa insyaallah kelak akan diakhirkan dalam keadaan apa? Berbuat dalam keadilan atau keadaan beramal soleh pula. Namun jikalau sebaliknya orang itu sukanya maksiat terus, sukanya melakukan hal-hal yang negatif terus, tidak ada positifnya blas, sama sekali tidak ada katakan, maka ya memang ini rahasia Allah. Ya, rahasia Allah akan membolak-balikkan hati seseorang. Namun jikalau seperti ini, maka kriterianya, indikatornya, maka bisa jadi kelak dia akan dimatikan dalam keadaan itu pula. Maka sebisa mungkin dalam setiap harinya kita selalu introspeksi. Kira-kira apa yang kurang pada diri kita ini. Kita harus mengevaluasi apakah saya sudah mengamalkan perintah-perintah Nabi, perintah-perintah Allah, perintah-perintah para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab atau karangan-karangannya. Maka itu hendaknya kita mawas diri, kita hendaknya mengevaluasi apakah diri kita ini sudah jauh dari ulama atau dekat dengan ulama, atau kita sudah banyak mengamalkan apa yang disampaikan Allah dan para rasulnya, para nabinya, atau para ulama, atau sama sekali kita tidak ngapa-ngapain, kita ibaratnya tutup mata, tutup telinga, pokoknya cuek, saya seakan-akan tidak ngerti, tidak tahu, atau seperti itu. Naudzubillah jika demikian. Maka sedikit apapun itu kebiasaan-kebiasaan yang baik, mari kita biasakan, mari kita istiqomahkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dosa-dosa yang telah lalu. Ya, maka taqaddam ini apa? Artinya kita akan diampuni dosa-dosa kita. Jadi ketika mengucapkan basmalah ini, maka dosa kita yang akan datang atau yang sudah berlalu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Yang jelas maghfirah Allah Subhanahu wa taala itu apa? Sangatlah besar, sangatlah luas. Meskipun dosa-dosa kita itu banyak, misalkan diumpamakan misla zabadil bahri, dosa-dosa kita itu banyak, namun ampunan, maghfirah, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih agung, lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Jikalau kita harus tobat. Kalau hanya untuk main-main, ya wallahu alam, untuk urusannya Allah Subhanahu wa taala kalau seperti itu. Namun yang jelas ketika kita bersalah, memiliki dosa, dan kemudian kita mengakui segala kesalahan kita kecewa, kita tidak akan berjanji tidak akan mengulanginya, maka dengan tobat yang bagus, tobat yang benar-benar tobat, maka kita bisa jadi akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mempermainkan Allah, ya nanti kita sendiri yang akan dimainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza qumtum faqulu bismillahirrahmanirrahim, maka jikalau kamu semuanya berdiri minal majlis faqulu bismillahirrahmanirrahim, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kita berdiri di suatu majlis, bisa jadi ini berdiri akan duduk. Ya, jadi ketika kita datang dari rumah, kemudian datang di lokasi, di tempat, kemudian kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini di majelis-majelis tertentu, majelis ilmu atau apa. Yang jelas ini di suatu majelis, kemudian kita dianjurkan ketika masih berdiri, hendak menuju ke duduk, ini kita dianjurkan untuk apa? Untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dianjurkan untuk membaca basmalah dan kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Fa innan nas idza tabu, maka jikalau apabila manusia itu
akan menggunjing kamu semuanya. Artinya jikalau ada orang lain yang akan menggunjing kita, maka yamna'ahumul malaku angdalik, maka ada malaikat yang akan mencegah mereka untuk menggunjing, mereka akan menggibah kita. Jikalau dalam suatu majelis, misalkan kita datang, kemudian kita mengucapkan bismillah, kemudian kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka jikalau ada manusia yang akan menggunjing, ada manusia yang akan ngolok-ngolok, akan menggibah kita, maka ada malaikat yang kemudian mencegahnya, sehingga pergunjingan, dunia pergunjingan itu tidak pernah terjadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza jalastum majlisan, ketika kita semua sedang duduk. Nah, ini tadi berdiri, sekarang duduk. Bisa jadi ini ketika akan duduk, ketika akan berdiri. Nah, idza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dengan bacaan yang serupa. Fa idza fa'ala dzalika, maka jikalau kita semua melakukan seperti itu, maka waqarallahu malakan, maka Allah memasrahkan seorang malaikat yamna'uhum minal ghibah, akan mencegah manusia minal ghibah, dari ghibah, hatta la yaghtabukum, sehingga mereka semuanya itu tidak ada yang menggibah kepada kita. Yang jelas jikalau kita dalam suatu majelis, baik itu hendak duduk atau hendak kita akan berdiri, maka kita dianjurkan pula, diperintahkan oleh Nabi untuk membaca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini kemudian jikalau ada orang yang akan menggunjing kita, jikalau ada orang yang ingin menggibah kita, maka ada para malaikat yang kemudian mencegah, sehingga mereka semua tidak jadi menggunjing, tidak jadi menggibah kita semua. Yang jelas ini sedikit, meskipun ini seakan-akan sepele sekali bagi kehidupan kita, namun fadilahnya, keutamanya sangat luar biasa sekali. Mari kita biasakan, mari kita istiqomahkan, mari kita jadikan hal yang kecil-kecil, yang terlihat kecil-kecil seperti ini, ternyata banyak rahasia, banyak keutamaannya, dan keutamaannya sungguh luar biasa. Sehingga apa yang akan kita lakukan ini semua tersinari dari nur dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan dalam setiap harinya itu semuanya berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini dapat berguna bagi kehidupan kita semua. Setidaknya kalau kemarin kita sudah membahas tentang la ilaha illallah 100 kali, ya minimal katakanlah dalam sehari, maka saat ini kita biasakan untuk mengucapkan basmalah. Kalau sudah mengucapkan, misalkan kita ingin menulis di setiap kitab, di lembar buku atau apa, monggo silahkan. Di papan tulis yang masih kosong, jikalau itu ingin ditulis basmalah, maka itu silahkan. Al-babur rabi, wallahu a'lam bissawab. Demikian apa yang kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon ampun dan mohon maaf atas semua pernyataan yang bisa jadi kurang. Ya, akhir kata ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Anda dengarkan saat ini 91,9 FM Radio Al-Hikam, radionya orang Sangatta, media dakwah, informasi dan hiburan luar